1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak. Baik. Perkenalkan, nama saya Feni Humaira. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok dalam konseling kelompok kita hari ini. Sebelum kita masuk ke konseling kelompok, sebaiknya kita mengucapkan nafas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita kan belum kenal ya asal sama lain. Kita mulai perkenalan dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Lestari dari Prodi Dapur. Izin perkenalkan diri, nama saya Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Ani dari Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Meisatri. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Lia dari PGRI. Perkenalkan, nama saya Sita dari Fakultas Kedua. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dela Nesta dari Fakultas Kok ada desa? Ayo ya naik ya, jangan jadi awal. Oh ya, Iya, dari Dari aku aja, dari aku aja. udah Desta, tak ada. Oh, izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Desta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, baik. Sebelum kita masuki konseling kelompok kita pada pagi hari ini, kita coba teman-teman angkat tangan teman-teman semuanya. Terus digabungin. Masuk. Gimana? Dari Lex, Udah siap ya, oke. Ya, udah cukup untuk ini. Oke, sebelum kita masuk ini, sebelumnya teman-teman udah pernah belum konseling kelompok? Belum. Konseling kelompok itu udah tahu gitu? Belum. Oke, baik, saya jelaskan ya. Aduh, Betul sedih. jangan terlalu kuat waktu. Keras banget. Oke, Biar keras di sana. atau 2, 3. Oke, baik. Jadi konseling kelompok itu kegiatan yang kita lakukan. Artinya apa ya? Nggak apa-apa ya, itu kan. Jadi konseling kelompok itu kegiatan yang kita lakukan bersama-sama untuk membahas permasalahan yang kita alami secara bersama-sama atau kita selesaikan dengan cara bersama-sama. Nah, Bisa. asasnya Ada pun asas-asas. Saya udah tahu ya. Udah tahu belum asas? Bang, selalu jangan dekat dari keseluruhannya. Oke, sampai sini udah paham konseling kelompok itu apa? Oke, jadi selanjutnya di sini ada asas-asas dalam konseling kelompok kita. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana teman-teman bisa terbuka dengan saya dan saya juga sebagai konselor harus terbuka juga sama teman-teman. Selanjutnya ada asas kerahasiaan, di mana apapun permasalahan teman-teman, kita di sini bersama-sama saling menjaga kerahasiaan kita masing-masing. Dan selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana teman-teman di sini cerita sama-sama ke kita ini tanpa paksaan dari pihak manapun. Ini sesuai dengan kemauan teman-teman semua ya. Apalagi Waktunya jelasin berapa menit? 20 menit, saya cerita di sini 45 sampai 60. Iya. Nah, lanjut dong. Oke, baik. Jadi sesi konseling kelompok kita ini kita punya waktu 45 sampai 60 menit. Apa teman-teman semua bersedia? Belajar ke masalah kan? Nggak serius di depan gini. Katamu suruh ngelani. Iya, ngelani jangan selalu. Apa di sini Biasa aja loh. Apa di sini aku bilang aja? Kamu kan pakai ini ya? Apa aku sesuai dengan sini aja? Kalau kamu nggak bilang lupa, Kak, dari sini. Maksudnya tuh kan kalau kamu kan ditanya kan satu, terus nanti kita bahas satu. Sebenarnya memang kayak gitu, cuma di sini ada ini juga kayak gitu, cuma ada judulnya juga. Tanggal bacaannya aja Sesuai tema kita. Sesuai dengan. Oke, jadi di sini dalam konseling kelompok kita ini kita ada tema tentang manajemen waktu. Teman-teman bisa
Iya, tentang manajemen waktu tuh teman-teman gimana memanagenya, terus masalah siapa yang paling berat nanti kita ambil. Nah, kita cerita satu-satu gitu. Ya kan nggak dari itu kita harus tahu. Aku bisa ngomong sih. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa. Oke, baik. Jadi dengan konseling ini teman-teman nanti bisa ungkapin mulai dari sebelah kiri saya, nanti selanjutnya kita ungkapin apa permasalahan kita masing-masing. Mulai dari Mas Ari. Kalau saya sih ini ya Mbak, kayak susah banget buat memanage waktu kan. Apalagi kan anak kos nih, kebiasaan anak kos itu ya mungkin begadang, terus kalau mau bangun itu kayak susah gitu. Apalagi kalau ada jam matkul waktu di jam 7:30 tuh kayak susah banget buat bangun. Ya. Iya. Itu aja sih Pak. Oke, selanjutnya dari Putri. Kalau saya sekolah capek, terus kayak pikiran itu kurang fokus kan. Apa itu? Yang paling berat, yang paling berat kayak kan kami ikut hima, kamu juga harus Banyak itu kayak Budanya nggak masuk, Ada budanya. tapi nggak masuk kelas. Udah ada ketemu udah pulang aja. Ntar ya, tadinya kamu suruh pegang itu. Gantian aja. Aku di situ. Siapin ya. Emang tadi masalahnya mana? Kecanduan itu bukan. Gak apa-apa. Di online. Jadi Bentar, Pep. Kamu ini ada nggak sesuai sama tema aja? Apa itu? Sibuk ya? Sibuk. Iya, Merasa sibuk. Saya tuh sibuk Karena terus banyak kayaknya kegiatan. waktunya masih kuliah kayak gitu. Iya. Kira ngomong nih. Iya, dari itu dari sini. Udah. Ayo sudah jelas. Ayo silakan. Jadi saya itu merasa sibuk Kak, karena banyak kegiatan, ikut organisasi gitu. Jadi susah ngatur waktunya antara kuliah sama organisasi. Auli. saya sama sih kayak teman-teman sebelumnya, tapi saya lebih ke susah banget buat lepas dari HP Kak. Jadi kalau saya tuh susah buat tidur, tapi saya tuh harus main HP dulu, jadi terpacu sama HP gitu loh Kak. Lanjut nih. Gak apa-apa sama juga kayak siapa nggak mau sama. Kalau saya sulit membagi waktu sih antara main HP sama mengerjakan tugas, jadi suka keteteran gitu kalau mengerjakan tugas. Kalau aku sendiri juga soal tentang tugas, karena kalau misalnya deadline-nya masih lama gitu, kita tuh masih santai-santai gitu loh Kak. Tapi nanti kalau udah habis seminggu gitu, jadi bupuk sendiri gitu, jadi itu loh. Oke, baik. Kita udah tahu ya masalah kita masing-masing. Kalau dari teman-teman, kira-kira kita bakal ngebahas masalah siapa nih? Masalah si Ani sih Kak. Iya, soalnya kita sama gitu, soalnya yang banyak lebih itu apa namanya kita Iya, ada tadi tentang pembagian waktu ya. Iya. Kayaknya masalahnya sama kayak Cinta juga tadi ya. Oke. Jadi kita bakal ngebahas masalah Ani sama Cinta ini yang susah banget. Aku udah habis ketawa. Masalah Ani. Oke, baik, kita bakalan ngebahas tentang masalah Ani sama Sinta, yang mana masalah mereka ini tentang memanage waktu ya. Oke. Tuh, apa lagi ya? Tadi aku masih ngomong. Apa lagi ya? Aku udah siap. Oh, dari tanyain lagi kan? Iya, Ya, apa? gimana coba? Oh, Kak. Oke, jadi gimana? Oh, gimana? Oh, mau solusi dari Solusi aja, langsung solusi aja. Tanyain satu-satu. Coba sama aja nanti. Apa itu? Masa yang di akhir. Udah, dia mengalir gitu lah. Udah yuk. Apa? Aku bilang sama sih Kak. Udah yuk. Kita udah tahu Mau buat tiga. Kalau kayak masalah Ani tadi kan
kayak susah banget ya ngatur waktu, kayak ada kuliah, terus juga kesibukan yang lain, terus mungkin ada urusan apa sih organisasi juga, jadi Ani mungkin sibuk banget, sama juga kayak Sinta. Kalau dari teman-teman, gimana solusi dari teman-teman biar kita bisa selesai masalah Ani sama Sinta ini? Dari kita? Kalau menurut Lestari sendiri sih Kak, kayak pribadi Lestari sendiri itu kita harus mementingin kuliah dulu sih Kak, karena kan kita di sini kan kayak ya namanya mahasiswa kan kita belajar, jadi kalau urusan tentang yang lain kayak organisasi apapun itu kan nanti gitu, kita dalamin kuliah dulu. Kalau menurut Putri? Sama sih Kak, harus pertama kuliah dulu baru kita bisa bikin hal lain-lain. Tentunya prioritas pertama kita kuliah. Berarti kita kembali ke prioritas pertama. Iya. Ani sendiri gimana tentang masalah Ani? Pastinya Ani tahu kan yang mana yang mana yang prioritas, mana yang bukan. Kalau menurut Ani sendiri gimana? Ani juga tahu kan mana yang lebih Ani prioritasin, yang mana yang harus Ani sambil-sambilin aja gitu. Ya lebih sebenarnya dua-duanya sama penting antara organisasi sama kuliah, tapi di sini kan tujuan kita itu untuk kuliah, jadi ya prioritasin dulu utamanya kuliah. Setelah itu terserah kita mau ikut organisasi apa kegiatan yang lain gitu. Menurut Ani? Sebenarnya sama-sama sih kayak teman-teman yang lain, tapi mungkin tambahan dari dia, kita atur jadwal aja, kayak ada buat jadwal kita, misalkan ya kuliah penting, nah nanti kegiatan yang lain tuh dijadwalin aja gitu loh Kak. Iya, Gusto dari Lia. Cinta. Samain aja ya. Sama dua tiga. Kalau menurut saya sama sih kayak yang lain, harus bagi yang mana harus bagi waktu antara tugas kuliah atau organisasi. Kalau menurut aku sendiri sih, kalau semester 1, 2, 3 oke lah ya Kak, kayak ikut-ikut organisasi. Cuma kalau udah di atas kayak 4, 5, 6 kan udah padat nih, kayak tugas-tugasnya itu lebih pentingin kuliahnya aja dulu. Sedangkan yang UKM organisasi itu itu dulu apa namanya, gak usah ikut dulu gitu loh, karena kita kan 1, 2 udah gitu. Jadi yang 4, 5, 6 yang semester atas gak usah. Oke, baik. Jadi, setuju ya. Jadi kita sama-sama kalau kita kayak Lia kan susah manajemen waktu, jadi kita semua setuju kalau supaya Lia ini tuh prioritasin dulu kuliahnya dulu, baru yang lainnya. Gimana menurut Lia? Lia setuju nggak? Iya. Gak apa-apa, Ani gitu. Gimana menurut Ani sendiri? Iya baik. Gimana menurut Ani? Ya baik, saya setuju Kak. Jadi Ani bakalan prioritasin kuliah Ani. Iya. Ada lagi pasti? Ini ada pesan kamu lagi semua sama kalian ya, bisa disuruh nulisin apa yang buat disukses buat itu. Enggak, kita kan Apa lagi ya? Udah ini. Udah. Kalau aku justru lah. Udah seru akan kita dia. Dibutuhkan ya. Cepet banget. Iya. Coba masukkan diri konselor. Enggak, kayak konselor tuh kayak cuma nyimpulin terus balikin lagi. Dia udah kan, dia udah. Apa motivasi? Motivasi aja. Udah ya. Yuk, 1, 2, 3. Baik. Tadi kan kita udah kasih solusi ke Lia. Lia terus sih. Ani. Ini kerja Ani gitu. Oke, baik. Jadi kan kita tadi udah sama-sama kasih solusi ke Ani dan juga Sinta, sebenarnya sama ya masalahnya sama
Ani. Jadi kalian berdua sama-sama bisa apa nyimpulin dari teman-teman kita tadi. Selanjutnya di sini pasti Ani juga butuh motivasi kan dari kita supaya Ani lebih semangat dalam menjalankan kuliahnya, juga bisa lebih termotivasi lagi untuk membantu, dan juga Ani bisa lebih bisa lagi untuk membagi waktunya. Dari teman-teman ada nggak motivasi untuk bisa kasih motivasi untuk Ani? Kalau dari Resta sendiri ya kan kayak nggak apa-apa Ani, kamu pasti bisa, kamu hebat loh di antara kita semua yang nggak bisa bagi waktu, tapi kamu bisa itu. Cuma mungkin kamu belum terbiasa aja, jadi semangat terus. Iya, makasih Lestari. Atau dari Desa untuk motivasi Ani? Oke, mungkin dari Putri kayak semangat terus, kayak jangan pernah menyerah. Kayak kita tuh jangan kita iya kayak gitu jangan menyerah. Kayak 1, 2, 3. Pokoknya buat Ani semangat terus, kamu hebat. Pokoknya kamu udah sampai di sini tuh udah luar biasa, dan tetap fokus kuliah, fokus tetap pada yaitu tadi prioritas pertama kita itu buat kuliah. Mungkin organisasi itu penting, tapi juga jauh lebih penting itu kuliah kita. Dari Desa Atau dari Jumlah lihat Sama sih kak, kayak penting. untuk ya. Mau nggak? Makasih dulu. Oh ya udah kasih. Deh, aku yang Satu, oke. 2, 3. Gimana dia? Lihat terus sih. Kok lihat terus sih? Adi. Oke, 1, 2, 3. Mana abang dulu kan? Aku ya. Gimana menurut Ani motivasi dari teman-teman? Ya, di sini aku mau ucapin makasih buat teman-teman karena udah apa ngasih motivasi ke aku, dan motivasinya bagus. Sama-sama. Sama-sama nih. Tutup aja ya? Mungkin yang Oke, mungkin cukup waktunya sudah cukup. Oke, mungkin kita cukupkan ya karena waktunya sesuai dengan kesepakatan kita tadi 45 sampai 60 menit. Saya sebagai konselor, saya minta maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Baik, kita akhiri sesi konseling kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.